Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan-Mu. Demikian firman Tuhan yang kita dengar dan baca. Kita akan bersama merenungkan bagian yang penting untuk menjadi pembelajaran bagi pertumbuhan kerohanian kita, sehingga kita semakin mengenal Tuhan, mengenal diri kita. Pembelajaran yang pertama yang dapat kita renungkan dan refleksikan di dalam kehidupan kita ialah pengenalan kita akan Tuhan. Pemazmur menyatakan bagaimana kuasa Tuhan dan karunia-Nya memberikan sukacita serta kegirangan. Ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kuasa dan karunia yang diberikan kepada kita bukan berdasarkan pada pengetahuan, pengalaman, kehebatan, keagungan kita, sekalipun kita punya posisi, punya jabatan, punya segala yang mungkin kita capai. Namun kita bersukacita, kita bergirang dan menikmati kemurahan hati Tuhan karena setiap hal yang kita nikmati berasal dari Tuhan yang berkuasa, berasal dari Tuhan yang memberikan kasih karunia. Bahkan doa-doa kita menjadi doa-doa yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan, agar kita sungguh-sungguh meninggikan, mengagungkan, dan menikmati kuasa, kasih karunia, dan jawaban doa yang datangnya dari Tuhan. Dalam wujud nyatanya, kita selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kekuasaan yang kita dapat dari Tuhan. Pembelajaran yang kedua yang perlu kita kembali renungkan ialah bagaimana ketersediaan hati Tuhan menerima kita dan menyediakan kita dengan segala berkat-berkat rohani, memberikan kepada kita suatu status yang bernilai. Artinya hidup kita
situasi dan kondisi kita itu betul-betul diberikan oleh Tuhan. Kita disambut oleh Tuhan. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, kita akan disambut, diterima oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita adalah anak-anaknya. Bayangkan kalau kita berkunjung atau berbicara atau berinteraksi dengan siapapun, kita sudah tidak dipercaya, kita sudah ditolak, bahkan disingkirkan, ditinggalkan. Betapa sedih, betapa menakutkan dan mengerikan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan mau menerima kita apa adanya. Karena itu benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hanya ada satu-satunya yang mau menerima kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Manusia menerima kita karena ada faktor kepentingan, karena keinginannya, atau ada sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya. Tetapi kita diterima Tuhan, itu justru menguntungkan kita. Bukan menguntungkan dalam pengertian ada sesuatu yang bisa membuat nama Tuhan lebih tenar karena kita diterima oleh Tuhan. Tidak demikian, sebaliknya kita diterima Tuhan karena memang Tuhan menerima kita dengan apa adanya. Artinya, pembelajaran kedua ini kita bersyukur atas penerimaan Tuhan. Pembelajaran ketiga ialah kita sungguh-sungguh menikmati kemenangan demi kemenangan yang Tuhan karuniakan, kekuatan berkat yang memenuhi kita, karena kita tahu ada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan inilah yang selalu memberikan kepada kita kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Bisa jadi apa yang kita punya atau teman, saudara, keluarga atau siapapun bisa meninggalkan kita. Bisa membiarkan kita sulit, sukar, bahkan senang kalau kita mengalami keterpurukan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Kesetiaannya bukan karena kesetiaan kita. Kita bisa setia karena kesetiaan Tuhan Allah. Disinilah kita belajar bagaimana kita juga setia dari kesetiaan Tuhan. Janganlah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah kita melangkah di dalam Tuhan berdasarkan pimpinan Roh Kudus supaya nama Kristus dimuliakan. Kita tahu tantangannya terlalu banyak yang akan menyeret kita ke kanan atau ke kiri. Entah keegoisan kita, keinginan dunia, pencobaan iblis, dan berbagai macam cara. Tetapi karena kasih setia Tuhan, kita bisa berkemenangan melawan semua musuh, melawan semua kedagingan. Kita hanya bisa mampu melangkah di dalam kasih setia Tuhan. Pembelajaran yang keempat adalah Tuhanlah yang membalaskan kejahatan orang lain atas hidup kita. Bisa jadi orang tidak suka karena kita bertindak benar, bertindak sesuai dengan rancangan Tuhan, bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa jadi kita mengalami kesulitan, ketidakberdayaan, bahkan himpitan, kehinaan, dan sebagainya. Oleh karena kita menjalankan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan dan Tuhan kehendaki. Tetapi orang dunia, bahkan orang-orang yang bersembunyi di balik keagamaan, seringkali melakukan tindakan kejahatan kepada kita. Biarlah kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak perlu juga membenci mereka dengan kekuatan dan balas dendam. Biarlah semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menghukum mereka dengan murkanya, dengan api yang menghanguskan. Bahkan bukan hanya itu saja, Tuhan akan menghukum anak cucu dan keluarganya yang melakukan penganiayaan, penindasan, pelecehan, perendahan, bahkan segala hal buruk yang mungkin kita hadapi, kita terima dari orang lain, dari siapapun. Kiranya Tuhanlah yang menghukum mereka
Bahkan bukan hanya mereka, anak cucu mereka pun mengalami kesusahan dan ketidakmampuan menghadapi penghukuman Tuhan. Jadi kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, mendendam, membenci, tidak demikian. Biarlah keadilan datangnya dari Tuhan. Demikian perenungan kita. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa kita itu adalah anak-anak Allah yang bersuka cita karena Tuhan berkuasa dan beranugerah. Bahwa kita dapat menikmati segala hal yang berkaitan dengan penerimaan Tuhan atas hidup kita. Bahkan kita juga bisa melihat, menyaksikan kasih setia Tuhan, dan Tuhan menegakkan keadilannya bagi kita sekalian. Kiranya dengan demikian, saya, saudara sekalian, bisa sungguh-sungguh semakin mengalami kehidupan pertumbuhan rohani, makin dekat Tuhan, makin mengenal diri, makin mengalami kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.